Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Semantik Web akan menjelaskan tentang materi yaitu ontologi konsep. Ini adalah nama tim kami. Yang pertama ada Rina Fika, Maharani Nadia, Muhammad Naim, Syifa Nastiti, Riz Aditya, dan Wika Hardianto. Yang pertama kita akan membahas tentang ontologi ini sendiri. Jadi kata ontologi ini, sebelum kita masuk ke ontologi teknologi Semantik Web, ontologi ini sebuah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan serta realitas secara kritis. Itu adalah arti kata dari ontologi itu sendiri. Nah, di sini dalam teknologi web semantik, ontologi sebagai backbone atau tulang belakang. Jadi itu adalah yang membangun teknologi web semantik. Karena ontologi tadi mencari ilmu secara kritis, maka dalam ontologi web semantik dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan sumber daya informasi dari web. Jadi dia adalah sebagai koneksi untuk menyalurkan pengetahuan yang dia serap dari web-web lain yang memakai ontologi yang sama. Nah, ontologi ini merupakan cara untuk merepresentasikan pengetahuan dari sekumpulan konsep dalam sebuah domain informasi. Ini adalah pengertian secara singkatnya. Yang kedua adalah pengertian ontologi dalam semantik web, dalam teknologi. Nah, menurut Thomas Gruber, pengertiannya adalah an ontology is an explicit specification of a conceptualization. Ini maksudnya ada dua kata kunci, yaitu specification dan conceptualization. Ini maksudnya konsep dan spesifikasi. Spesifikasi ini maksudnya adalah suatu deskripsi atau definisi. Jadi deskripsi dari sebuah konsep. Nah, kita membahas model ontologinya. Model ontologi ini disusun secara sistematis. Nah, kenapa bisa disusun secara sistematis informasi-informasi tadi? Karena ontologi ini memiliki kemungkinan untuk membuka dan manajemen pengetahuan dari banyak orientasi. Misal dokumen, dia bisa mengubah pandangannya ke arah pengetahuan yang saling terkait. Jadi dia mengkombinasikan seluruh pengetahuan, informasi, dan manage dalam suatu sistem. Dia manage dan dia mulai mengkombinasikan. Setelah dia kombinasikan, dia akan memanfaatkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang telah dia kaji dari banyak basis tadi. Nah, setelah dia memanfaatkannya ini, dia bisa mendeskripsikan ini pengetahuan tadi atau informasi yang telah didapat itu disusun. Dan disusunnya itu secara sistematis. Jadi deskripsinya itu jelas. Dia bisa mengubah pandangan yang tadinya bisa kita sebut abstrak, nggak jelas. Ini apa, pengetahuannya apa aja. Dia bisa mengubah pandangannya menjadi suatu manage-nya menjadi suatu model yang memiliki susunan secara sistematis. Inilah mengapa sistem semantik web ini bisa membuat pengguna untuk mencari sesuatu itu lebih mudah. Selanjutnya, rekomendasi bahasa. Bahasa yang digunakan itu yang direkomendasikan oleh W3C adalah RDF dan OWL. RDF dan OWL sendiri ini menggunakan bahasa dasarnya, yaitu bahasa XML sebagai dasar sintaksnya tadi, sintaks dari RDF dan OWL. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang manfaat ontologi. Yang pertama, menjelaskan suatu domain pengetahuan secara eksplisit, memberikan struktur hierarki dari konsep untuk menjelaskan sebuah domain dan bagaimana mereka berhubungan. Karena ini secara sistematis dan terstruktur ya ontologi ini. Dia menjelaskannya emang pengetahuan secara eksplisit dari luar. Jadi dari mana-mana dia ambil pengetahuan itu dan dia bisa memberikan struktur hierarki dari konsep, deskripsi dari konsep untuk menjelaskan sebuah domain dan bagaimana mereka berhubungan. Jadi dia juga menjelaskan sebuah hubungan dari domain ini dan domain sebuah banyak domain, dia bisa menjelaskan hubungan dan bagaimana mereka saling berhubungan. Jadi kenapa dia ngambil pengetahuan ini dan kenapa pengetahuan ini bisa berhubungan dengan pengetahuan yang satunya. Nah, dia bisa mengetahui secara eksplisit. Jadi dia tahu kenapa ini berhubungan dan dia tahu deskripsinya bagaimana informasi ini dan dia secara terstruktur. Yang kedua adalah berbagi pemahaman dari informasi yang terstruktur. Sebagai contoh, beberapa web yang berbeda memiliki informasi medis. Nah, ini ada beberapa, misal 3 web tentang medis. Nah,
Jika web tersebut dipakai bersama, 3 web tadi ya, dipakai bersama, dan dipublikasikan dengan dasar ontologi yang sama, jadi dia memiliki dasar ontologi untuk mempublikasikan 3 web ini memiliki dasar ontologi yang sama, maka perangkat lunak dapat mengekstrak dan mengumpulkan informasi dari situs yang berbeda. Jadi web ini dia memiliki ontologi yang sama tentang medis. Jadi sebuah software ini bisa tahu informasi dari yang sama tapi dari situs web yang berbeda. Dia bisa mengumpulkan karena memiliki ontologi yang sama tadi. Pengetahuan yang disimpan tuh sama. Itu manfaatnya. Jadi berbagai web, berbagai situs, si software ini tinggal nyari aja yang mengumpulkan asal memiliki ontologi yang sama, dasar-dasarnya yang sama. Dan yang terakhir, manfaat ontologi yang ketiga, penggunaan ulang domain pengetahuan. Apabila ingin membangun ontologi yang luas, dapat mengembangkan ontologi yang telah ada sebelumnya dan mengintegrasikan dengan beberapa ontologi lainnya yang relevan dengan ontologi yang ingin dibangun. Misal nih, penggunaan ulang itu maksudnya kita ingin membangun sebuah domain. Kita ingin membangun sebuah ontologi yang besar, ontologi yang besar. Jadi ontologi ini nggak harus kita membangun dari nol. Jadi kita harus pengetahuannya dari nol lagi tuh enggak. Jadi kita bisa memakai ontologi yang sebenarnya sudah ada. Jadi kita bisa membangun ontologi yang besar dengan beberapa ontologi yang kecil. Jadi dia menggunakan ulang ontologi-ontologi yang sudah ada, menjadikannya sebuah ontologi yang besar. Nah, ini adalah suatu proses untuk membangun ontologi. Jadi ontologi itu bisa dapat digunakan lagi. Jadi nggak sekali pakai untuk pengetahuan-pengetahuan ini, terus dia nggak kepake nantinya. Enggak, jadi bisa ontologi ini bisa dijadikan satu dengan ontologi-ontologi lainnya, agar memiliki ontologi yang lebih luas dan pengetahuannya pasti lebih banyak, namun secara struktur. Jadi semantik web bisa lebih memudahkan pengguna yang mencari pada web tersebut. Begitu adalah manfaat ontologi. Kita beralih ke elemen dari ontologi. Yang pertama adalah instance. Instance ini apa? Itu adalah sebuah individu dari sebuah kelas, member dari kelas. Misal, kelasnya negara. Yang membernya England, Italy, USA. Itu adalah sebuah member individual dari kelas. Dan instance ini dipandang sebagai objek dari suatu domain. Nah, ini instance ya. Yang kedua ada property. Property ini apa? Itu adalah binary relation. Ada 2 jenis, yaitu object property dan data type property. Yang pertama, object property. Object property ini dari artinya dia menghubungkan antar objek. Misal, Matthew, dia tinggal di England. Lives in ini merupakan properti dari 2 objek Matthew dan England. Selanjutnya adalah properti has sibling. Adalah properti yang menghubungkan antara Matthew dan Gemma. Ini, berarti dia saudaranya Gemma dan dia tinggal di England. Yang kedua, ada data type property. Di sini nggak ada contohnya, tapi data type itu menghubungkan objek dengan data type value. Misalnya, nomor telepon karyawan, itu objek. Nah, dia dihubungkan dengan property. Data type property, yaitu number. Number ini merupakan data type dari objek tadi, nomor telepon karyawan. Nah, ini adalah 2 macam properti. Dan contoh lainnya, misal nama dosen, nama mahasiswa, itu objek. Nah, data type propertinya yaitu string, misal gitu. Nah, selanjutnya, ini class. Karena kita udah bahas tentang instance, yaitu member dari class. Nah, ini class-nya. Dia titik pusat ontologinya. Bisa didefinisikan class itu menjelaskan sebuah konsep dalam suatu domain yang terdiri dari beberapa instance. Kelas juga dapat dikenal sebagai konsep, objek, dan kategori. Sebuah kelas memiliki subclass yang ditujukan untuk menyatakan konsep lebih spesifik dari superclass. Jadi di sini dari sebuah instance jadi satu dalam suatu class. Ini class person. Class person ada siapa aja? Ada Gemma dan Matthew. Dan Matthew memiliki properti has sibling dengan Gemma. Mereka sama-sama person. Tapi mereka di dalamnya memiliki properti. Dan Matthew ini lives in country, lives in England. England adalah individu dari suatu kelas, yaitu kelas country. Ada Italy, England, sama USA, tapi Matthew
berhubungannya dengan yang England. Selanjutnya Matthew ini has pet, memiliki peliharaan, yaitu Fluffy. Fluffy ini ada dalam kelas pet. Ada dua di sini individunya, itu Fluffy dan Fido. Jadi kelas itu yang menggabungkan beberapa instance atau banyak instance. Nih, adalah kelas. Dan suatu kelas itu memiliki subclass. Untuk apa subclass ini? Menyatakan konsep lebih spesifik. Di konsepnya ini maksudnya dia kelas pet, misalnya yang pet ya. Pet itu memiliki pet yang tinggal di darat atau pet yang tinggal di laut. Jadi adalah subclass dari pet itu sendiri. Kalau superclass itu di atasnya class. Jadi superclass memiliki beberapa class dan class memiliki beberapa subclass. Ini maksudnya dari class. Terus ada axiom. Axiom ini apa? Dia tuh aturan eksplisit yang digunakan untuk membatasi nilai. Jadi dia membatasi nilai dari kelas maupun instance. Misal, properti dan relasi. Properti tadi untuk menghubungkan tadi dan relasi suatu hubungan adalah sebuah jenis axiom. Jadi dia adalah aturan untuk membatasi nilai. Jadi dia memiliki aturan. Dia left in. Gak mungkin kan dia left in terus dia nyambung ke kelas lain. Left in Fluffy. Gak mungkin karena Fluffy itu ada di kelas pet. Jadi dia membatasi. Dia cuma bisa left in country. Country mana gitu. Ini adalah sebuah aturan eksplisit. Batasi nilai. Berikutnya adalah pembangunan dari sebuah ontologi. Disebut dan dikenal juga sebagai ontologi engineering atau ontologi development. Nah, ini melibatkan 3 hal, yaitu metode, bahasa, dan software. Metodenya apa aja? Jadi dari beberapa metode, yang paling sering digunakan adalah metode development 101, tapi juga terdapat metode lain seperti metodologi atau on to knowledge. Selanjutnya bahasa. Bahasa tadi setelah dijelaskan yaitu RDF, XML, dan OWL. Namun di sini bahasa ada 2. Karena tadi OWL itu termasuk dalam web base, ada bahasa konvensional yaitu bahasa yang tidak digunakan secara langsung pada web. Tapi kalau OWL langsung bisa digunakan pada web. Nah, selanjutnya dari 3 hal tadi yang terakhir adalah software. Softwarenya sebenarnya banyak untuk membangun sebuah ontologi, namun yang paling sering digunakan adalah Protege. Tapi juga ada software lain seperti OnToEdit, WebODE, dan Altova. Protege ini setelah digunakan dalam banyak penelitian ataupun untuk pengembangan aplikasi ontologi yang sesungguhnya. Halo, saya Maharani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Nah, jadi dalam teknologi web semantik ini, ontologi berperan sebagai inti atau core teknologi. Nah, ontologi web semantik memungkinkan komputer agar sumber daya yang ada pada web atau web resource tidak hanya dapat dipahami oleh manusia, bisa disebut juga dengan human readable, namun jika dapat dipahami oleh mesin atau komputer, di mana namanya itu machine readable, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengelolaan kumpulan sumber daya web atau web resource secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, ontologi web semantik dapat mengatasi permasalahan pada sumber daya informasi yang akan terus-menerus berkembang, namun belum terstruktur. Nah, teknologi web semantik memiliki susunan di mana susunan itu terbagi dalam beberapa layer atau lapisan yang terdapat pada arsitekturnya. Nah, model arsitektur web semantik disebut sebagai semantic web stack. Untuk visualisasi arsitekturnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, itu ada ontologi development 101. Nah, metode ontologi development 101 merupakan metode pembangunan ontologi yang dikembangkan oleh Natalia F. Noy dan Deborah L. McGuinness, peneliti yang berasal dari Universitas Stanford, Amerika Serikat.
Berdasarkan metode ontologi development 101, terdapat 7 tahapan yang akan dikerjakan dalam membangun suatu ontologi. Jadi yang pertama, kita menentukan domain dan cangkupan ontologi. Yang kedua, kita mempertimbangkan ontologi yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, enumerasi kata-kata penting dalam ontologi. Yang keempat, mendefinisikan kelas dan hierarki dari kelas. Yang kelima, mendefinisikan properti dari kelas. Yang keenam, mendefinisikan facet atau batasan dari properti. Dan yang terakhir adalah membuat instance-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode ontologi development 101 yang merupakan pembangunan ontologi yang dikembangkan oleh Natalia F. Noy dan Deborah dari Universitas Stanford, Amerika Serikat. Berdasarkan metode ontologi development 101, terdapat 7 tahapan yang akan dikerjakan dalam membangun suatu ontologi, yaitu yang pertama, menentukan domain dan cakupan ontologi. Dalam membangun ontologi, akan dimulai dengan mendefinisikan domain dan cakupan dari ontologi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui domain dan cakupan apa yang melingkupi ontologi yang akan dibangun, untuk apa ontologi digunakan, dan siapa yang menggunakan serta mengurus ontologi itu siapa. Salah satu cara dalam menentukan domain dan cakupan ontologi adalah dengan membuat daftar pertanyaan yang harus dapat dijawab atau yang biasa disebut competency question. Yang kedua, mempertimbangkan ontologi yang sudah ada. Ontologi yang sudah ada dapat diperhalus dan diperluas untuk domain yang akan dibuat. Penggunaan ontologi yang sudah ada dilakukan dengan apabila sistem yang dibangun memerlukan interaksi dengan aplikasinya yang telah dilakukan oleh suatu ontologi. Banyaknya ontologi yang tersedia dengan domain dan cangkupan yang mirip dapat menjadi pertimbangan untuk menggunakan ontologi tersebut. Kemudian yang ketiga, enumerasi kata-kata penting dalam ontologi, yaitu menentukan daftar kata-kata apa saja yang akan dibangun dalam ontologi. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui kata apa saja yang harus diperbincangkan, apa yang menjadi jawaban mengenai kata-kata tersebut, serta properti apa saja yang dimiliki oleh istilah tersebut. Sebagai contoh, terdapat ontologi minuman anggur. Kata-kata yang terdapat dalam ontologi meliputi minuman anggur, tempat membuat anggur, warna minuman anggur, bentuk, cita rasa, dan kadar gula. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan kelas dan hierarki kelas. Mendefinisikan kelas ontologi dan menyusun kelas, hierarki, superkelas atau subkelas. Terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan hierarki kelas, yaitu pendekatan top-down, dimulai dengan mendefinisikan konsep umum dalam domain yang dilanjutkan dengan mendefinisikan konsep yang lebih spesifik. Pendekatan bottom-up, yang merupakan kebalikan dari pendekatan top-down, serta pendekatan combination yang merupakan kombinasi antara pendekatan top-down dengan pendekatan bottom-up. Yang kelima, mendefinisikan properti dari kelas. Setelah kelas diciptakan, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan properti kelas. Sebuah kelas jika berdiri sendiri, tidak akan memberikan informasi yang cukup tanpa adanya properti yang melekat di dalamnya.
Dengan properti inilah sebuah kelas akan mempunyai nilai, ditambah dalam hal ini adalah informasi. Pada tahapan ini, melakukan pendefinisian properti dan menjabarkan nilai properti tersebut. Kemudian tahapan ke-6, mendefinisikan facet atau batasan dari properti. Facet atau batasan properti merupakan batasan tertentu di mana properti yang dimiliki setiap kelas memiliki tipe dan nilai khusus dalam pengembangan ontologi. Facet property dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu cardinality atau mendefinisikan banyaknya nilai di setiap properti, serta tipe menegaskan tipe data pada properti yang akan didefinisikan. Kemudian yang ketujuh, membuat instance dengan langkah terakhir ini, yaitu membuat individu kelas atau yang bisa disebut instance. Dalam mendefinisikan instance harus diperhatikan yaitu pemilihan kelas, pembuatan instance pada kelas serta mengisi nilai properti. Itu saja metode ontologi development 101. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita tentang apa itu ontologi, definisi ontologi, dan juga tahapan-tahapan dari ontologi itu sendiri. Nah selanjutnya kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, jika dalam persentase, ya kan, berapa persentase dari pemahaman Anda tentang materi yang telah kelompok kami sampaikan? Misalkan 30%, 20%, 1%, ataupun 90%, ataupun bahkan 1%. Oke? Paham? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, jelaskan ontologi menurut cara pandang Anda sendiri. Jadi tadi kan sudah dijelaskan secara definisi oleh para ahli. Nah, sekarang giliran Anda menuturkan cara pandang Anda tentang apa itu ontologi sendiri. Pertanyaan yang ketiga, dari ketujuh tahapan ontologi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, manakah tahapan yang paling menurut Anda mudah untuk dipahami atau dilakukan, dan tahapan mana yang paling sulit dilakukan? So, itu bisa dijelaskan menurut Anda masing-masing.